Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada video terbaru dari M. Kodari ya. M. Kodari menyebutkan kalau PDIP itu takut para pendukung Abah, para pendukung Pak Anies marah ya. Jadi PDIP itu membuat kalau seolah-olah Pak Jokowi lah yang melakukan kegagalan terhadap Pak Anies ya kan, membuat fitnah ya kan. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Saya mungkin secara umum dulu ya. Pada dasarnya kalau memajukan kepala daerah itu variabelnya dua. Pertama elektabilitas, yang kedua itu pertimbangan kualitatif lah. Misalnya soal kader, soal latar belakang partai dan seterusnya. Nah, kalau bicara elektabilitas di Jakarta ya, Anies tinggi. Karena itu dia calon yang menarik bagi partai-partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Tetapi PDI Perjuangan ini faktor-faktor kualitatifnya, sepengetahuan saya ya, itu cukup tebal dibandingkan dengan mungkin partai-partai yang lain gitu. Nah, kualitatifnya apa? Misalnya kayak kader, kemudian nasionalis. Saya pernah mendengar istilah audit ideologi kalau di PDI Perjuangan ya Pak Dedi ya, kira-kira begitu. Itu udah kita selesaikan dengan Pak Anies kemarin itu sebagai sebuah MOU. Iya, nah kalau kita bicara faktor-faktor ini sebagai variabel yang menentukan pencalonan, maka sebetulnya ada kader dengan elektabilitas yang tinggi, sekaligus memenuhi syarat-syarat kader dan nasionalis tadi, yaitu namanya Basuki Cahayapurnama. Tetapi Basuki Cahayapurnama kita tahu punya problematika ya, yang mungkin dikhawatirkan atau diantisipasi kalau dia maju nanti muncul lagi masalah itu. Gitu. Politik identitas. Ya, nah itu yang membuat kenapa kemudian Ahok itu terpaksa disimpan, nggak dimajukan. Nah pada titik itulah kemudian muncul dilema, saya lihat ya, antara elektabilitas dengan variabel-variabel kualitatif tadi. Kalau bicara elektabilitas, Anies menarik, gitu. Tapi kalau bicara latar belakang sebagai kader dan ya perseturuan di masa lalu misalnya begitu ya, kita kan mendengar misalnya Ahok komentar secara terbuka bagaimana mungkin seorang gubernur Jakarta mengatakan bahwa ini kemenangan pribumi gitu. Buat Ahok itu bukan negarawan, kan ada itu terbuka semua. Nah itulah yang menyebabkan tarik menarik yang terjadi di DPP PDI Perjuangan. Saya melihat kekuatan yang ingin Anies maju itu besar. Kenapa? Karena sampai diterima, ya di DPP, karena sampai diterima oleh DPD, gitu. Kalau tidak ada kekuatan yang besar dari DPP yang memberikan sinyal, rasa-rasanya nggak mungkin Mas Anies itu sampai ke DPD itu nggak mungkin rasanya, apalagi diterima dengan meriah. Tetapi pro kontra di dalam terlalu besar dan mungkin ujungnya adalah kembali kepada Ibu Megawati. Bagaimana perasaan Ibu Megawati terhadap situasi dan kondisi ini? Nah, saya yakini bahwa pada akhirnya Ibu Mega kemudian tidak serak lah begitu. Dan kita kan sudah mendengar juga Ibu Mega pidato secara terbuka soal Mas Anies. Mau nurut nggak? Gitu. Kemarin kemana aja? Gitu. Nah saya menangkap dari situ bahwa suasana kebatinan Ibu Mega itu tidak untuk Anies. Gitu. Tidak untuk Anies. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kemudian tidak jadi ke Anies, buat saya kata kuncinya adalah perasaan atau keputusan Ibu Megawati. Jadi Saya kira kalau dikatakan suasana kebatinan Ibu Mega tidak ke Anies, enggak juga. Karena pada saat itu memang belum ada keputusan yang diambil. Karena kalau tidak, seperti kata Bung Kodari tadi juga, kalau tidak ada restu, Mas Anies nggak mungkin datang ke gedung B. Itu kan justru karena kita melihat ini potensi yang sangat besar gitu loh dari Mas Anies. Dan bagi kita tadi soal ideologi, soal pengalaman kemarin itu sudah tuntas kita bicarakan dengan Mas Anies gitu loh, sebelum keputusan diambil oleh DPP. Oke, itu Jakarta ya. Soal Jawa Barat ada dinamika tersendiri. Hemat saya pada awalnya itu sudah agak mengerucut kepada Mas Ono Surono, satu ketua DPD, kemudian beliau sudah sosialisasi secara masif ya, bahkan sudah ada terminologi John Wick gitu kan, gitu, dengan rambutnya panjang gitu seperti film John Wick itu. Tetapi mungkin pada saat-saat terakhir karena hasil surveinya itu tidak menonjol ya, barangkali ya nggak tahu DPP atau Mas Ono sendiri juga akhirnya mikir-mikir gitu loh. Nah balik lagi kepada dilema di awal antara elektabilitas dengan kader tadi. Nah itu yang coba dikombinasikan, entah inisiatif Mas Ono, entah wacana dari DPP, di DPP pun entah siapa, muncullah pasangan Anies dengan Ono Surono gitu. Tetapi Mas Anies sendiri mungkin ya, mungkin nih
yang keluar dari tim jubirnya Mas Anies kan mengatakan tidak ada aspirasi bagi Mas Anies di Jawa Barat gitu. Walaupun juga ada spekulasi-spekulasi bahwa misalnya apakah Mas Anies ini mau jadi kader atau tidak kan begitu kan? Gitu. Mau KTA atau tidak gitu. Kan ada wartawan juga nanya sama Mas Anies. Mau nurut nggak? Mas Anies jawabannya kan muter gitu. Larinya kalau ya yang dimaksud nurut itu nurut kepada undang-undang. Dan itu saya kira jelas sekali dengan melihat dinamika pergantian nama dari Anies menjadi Anies Ono Surono menjadi Ono dengan JJ dan terakhir JJ dengan Ronald. JJ dengan Ronald. Mungkin Gitu. saya mungkin bisa ceritakan sedikit Jawa Barat. Ya. Jadi Jawa Saya Barat bisa ke Bang ini Faisal. kita melihat ada satu desain yang luar biasa. Karena DPP kan tidak pernah secara langsung bicara Jawa Barat dengan Mas Anies ya. Tetapi ada dorongan dari media sosial dan media resmi nih. Kita sudah track itu. Salah satu misalnya yang muncul kalau nggak salah saya Tribun, Sindo dan ada akun-akun media sosial yang menggiring opini itu. Ya. Yang sehingga akhirnya PDI Perjuangan tergiring nggak opininya? kita tidak tidak ada dialog khusus tentang itu. Oke. Ya. Kemudian itu karena Mas Ono juga di Bandung Ya. merasa bahwa itu agenda DPP, kemudian masuk dalam perangkap itu. Tapi ini adalah sebuah desain untuk membenturkan kita dengan Mas Anies. Ya kalau kami melihatnya. Oke. Ya. Dan kita tahu siapa yang gerak di belakang itu. Ya, Nah, siapa saya yang ingin gerak? katakan Siapa yang sejak awal untuk Jawa Barat itu nama yang kita diskusikan di internal ada dua, Bima Arya dan Sandiaga Uno. Jadi nggak ada nama Mas Anies? Nggak ada kalau di DPP ya. Oke. Ya. Lalu kemudian entah kenapa dua-dua ini mundur. Yang satu tidak dapat izin Ya, dari ya. atasan, Oke. yang satu entah Ya. kenapa kemudian mundur sehingga pada detik-detik terakhir ya kita sudah ambil untuk internal. Ini dari saya ya soal Jawa Barat Baik, ini ya. ya. Nah, ketika tidak jadi mencalonkan Anies, ini kan berbahaya situasinya bagi PDI Perjuangan. Karena nanti pendukungnya Mas Anies bisa marah tuh sama PDI Perjuangan. Makanya kemudian Mas Ono itu keluar, Kang Ono itu keluar dengan terminologi Mulyono dan And the gang. Jadi itu narasi pengalihan Buat saya, Oh, enggak juga. Buat Enggak saya, juga. Mulyono itu sesungguhnya ya Mulyono itu aktor dalam Pilkada Jakarta. Mulyono itu nama lengkapnya Mulyono Surono. Ya. Disingkat Ono Surono gitu. Jadi sebenarnya skenario itu tidak benar juga. Nanti kita akan Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya oke. Bu Mega bisa disandera. Oke. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati, gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Oke. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai gubernur Jakarta, mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Oke. Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain. Melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Oke. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Oke. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan Oke. sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Oke. Itu tentu saja pertanyaannya yang bersifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan batalnya misalkan Anies? Saya nggak tahu, ya saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera, karena itu semua logika-logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, 2029. Pilkada, tentu saja pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke depan pilkada ya? itu sendiri tentu saja. Ya. Tapi kan dengan tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan Jadi begini, dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. saya kan pernah bilang begini,
Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris. Bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies, dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.